Kita berjumpa lagi di dalam pertemuan berbicara, berkomunikasi dengan remaja. Begitu. Kita sudah tahu tahapan dari remaja, kita juga perlu mengetahui karakteristik dari remaja. Selain terjadi perubahan secara fisik dan hormonal, juga terjadi perubahan secara pemikiran dan juga sosial. Jadi perubahan-perubahan ini perlu untuk kita didampingi ya. Sekali lagi seperti itu yang ingin saya katakan. Nah, lalu gimana nih caranya berbicara dengan remaja? Remaja itu tidak suka diatur gitu ya. Dari pengalaman saya, remaja sangat tidak suka diatur. Maka ketika Anda mengatur mereka bukan berarti Anda salah. Anda harus menyesuaikan caranya. Kalau pada anak-anak mungkin Anda mengatakan bahwa jangan begini, jangan begitu. Kalau pada remaja Anda harus menyatakan kenapa tidak begini dan kenapa begitu. Kemudian kalau dia memilih jalan yang salah, maka kita harus memberikan kesempatan kepada dirinya untuk masuk di dalam jalan itu. Tapi tentunya sebagai orang tua kita juga melihat mereka. Dan kita siap ketika mereka menghadapi kesulitan, kita sudah menyiapkan diri untuk membantu mereka. Bukan untuk menyalah-nyalahkan mereka. Karena semakin mereka disalahkan, maka Anda akan semakin kehilangan waktu untuk semakin dekat dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, remaja itu tidak suka dibilang anak kecil. Tapi dia juga belum orang dewasa. Karena itu Anda perlu hargai. Hargai apa yang ada di dalam diri mereka. Hargai apa yang menjadi keinginan mereka. Nggak perlu kita terus menanamkan, kamu tuh memang masih kecil begitu. Kamu tuh kayak merasa dewasa begitu. Jadi hal itu tidak perlu terus ditanamkan. Kemudian yang ketiga, kenapa remaja itu suka berhubungan dengan teman-temannya? Dia lebih suka dengan berkumpul dengan teman-teman sebayanya daripada dengan kita sebagai orang tuanya. Yuk mulai cek ke dalam diri kita sendiri. Kita mulai refleksikan di dalam diri kita sendiri. Remaja itu mencari rasa aman, rasa nyaman untuk dirinya. Ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, dia tidak mendapatkan penghakiman. Jadi justru dia diterima, justru dia akan dibangun begitu ya. Dia akan dikuatkan. Misal nih contohnya, aku tuh di rumah tuh diomelin terus sama mamaku begitu. Atau sama papaku. Nanti temannya bilang, iya memang papa sama mama itu memang sukanya ngomel-ngomel begitu. Nah itu kan semakin didukung. Jadi ketika kita semakin mendapatkan dukungan, maka kita akan semakin happy. Itu tidak hanya terjadi pada remaja, itu juga terjadi pada kita sebagai orang dewasa. Nah, otomatis remaja itu menginginkan rasa aman dan nyaman. Maka kita juga sebagai orang tua harus berani untuk menyiapkan diri memunculkan rasa aman dan nyaman bagi mereka. Ketika di mana mereka bercerita, mereka gak takut. Ketika mereka bersalah, mereka gak takut juga akan sebuah hukuman seperti itu. Tapi mereka terus dimengerti, mereka terus dibantu untuk berjalan di arah yang benar. Nah, karena itu saya punya sedikit tips ya. Saya singkat komunikasi yang efektif dengan remaja itu menjadi 4 bagian. H-A-T-I. Hati. Mari kita berkomunikasi dengan hati, yaitu yang pertama adalah hargai mereka. Hargai keinginan mereka. Hargai apa yang menjadi privasi mereka. Para orang tua, para good parents, belajarlah untuk percaya kepada anak Anda. Yang kedua adalah A. Setelah kita menghargai diri mereka, maka kita mulai berani untuk ambil bagian. Ambil bagian di dalam diri mereka untuk mendampingi mereka. Bukan untuk mengintervensi, bukan untuk selalu mengatur diri mereka. Kemudian kita menjadi teladan. T-H-A-T. Teladan bagi mereka. Teladan di mana sikap kita juga menunjukkan. Kalau kita pingin mereka gak terus main gadget, ya kita jangan main gadget sebagai orang tua. Kita berikan waktu yang terbaik untuk mereka supaya mereka juga belajar. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah I. Inisiatif. Mari sebagai orang tua kita belajar juga untuk berinisiatif. Jangan lelah untuk belajar. Masa kita saat ini adalah masa yang terus berubah dan dinamis. Begitu pula dengan anak remaja kita. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk terus belajar, menyesuaikan diri dan berproses. Mintalah hikmat Roh Kudus dan bukalah diri Anda untuk pengetahuan-pengetahuan yang baru. Karena kita tidak selalu benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.